Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu. Hari ini kita mau ngebahas mengenai Chanamaru yang apabila kita berinteraksi, mau kita kasih tangan atau kita kasih kaca, dia tuh malah melenting atau meleot seperti ini nih. Nah, gimana sih caranya atau apa sih penyebabnya Chanamaru itu bisa melenting atau meleot ketika kita kasih interaksi tangan atau kaca atau bahkan ketika dia melihat ikan atau apapun itu kita bahas mengenai pengalaman di kamar satu. Langsung ke videonya, gas ke. Oke guys, jadi Chanamaru yang melenting seperti ini tuh biasanya penyebab utamanya itu karena mental dari Chana tersebut kurang bagus ya guys ya. Jadi ketika dia dipindahin tank atau ketika dia dikuras atau berada di tank yang membuat dia tidak nyaman, dia akan melenting atau seperti apa ya? Jadi seperti pisang gitu ketika kita kasih tangan atau kita kasih kaca itu pelentingan. Nah, di sini tuh ada salah satu Chanamaru yang seperti itu, yaitu Shoyak. Nah, Shoyak itu apabila kita terlalu sering memindah-mindahkannya dalam jangka waktu yang cepat, misalkan dalam satu hari kita pindahin 3 kali karena dengan alasan kita menguras. Nah, dia tuh akan pepelentingan guys, ataupun kalau Shoyak gitu ketika kita rewaskan gitu. Rewaskan itu apa ya? Beri kejutan atau enak tehnya diberi kejutan mah. Dikejutkan. Nah, ketika kita kejutkan, ikan itu akan melenting karena untuk ikan-ikan yang seperti itu biasanya ikan yang mentalnya emang kurang bagus ya. Dan untuk sekarang si Shoyak tuh udah nggak melenting lagi ya, udah mau lagi ngerespon lagi tangan tuh, udah mau ceplok. Nah, itu mungkin penyebabnya itu yang paling utama itu dari mental. Selain dari mental, bisa juga dari settingan tank. Misalkan biasa ikan itu diberikan background berwarna putih, tiba-tiba kita ganti ke background berwarna hitam. Atau juga dari pasir, misalkan biasanya dia menggunakan pasir warna merah. Tiba-tiba kita ganti pasirnya menjadi warna hitam atau warna putih, ataupun campuran merah dan hitam. Bisa jadi juga penyebabnya karena membuat si ikan itu tidak nyaman ya. Jadi si ikan itu mentalnya itu sedikit down lah bisa dibilang. Kalau untuk di Chanamaru itu mental down ya pepelentingan itu. Soalnya kalau di cana-cana yang lain itu nggak sampai melenting, cuman dorsalnya itu biasanya bagian atas, bagian depannya ke atas, dan setelah ke belakangnya itu melencit lah gitu. Nah, itu biasanya salah satu ciri ikan mental down. Nah, kita bisa lihat ya, sekarang kita coba si Shoyak kasih interaksi tangan dulu yang pertama. Nah, dia udah mau lagi respon ya, udah enak lagi tuh. Cuman untuk flaring dia tidak terlalu flaring ke tangan ya. Jadi flaringnya itu kadang flaring, kadang enggak tuh. Tuh responnya tuh masih tetap labil. Nah, gimana sih solusinya? Oke, kita bahas langsung ke solusi cara penanganan ikan yang seperti itu. Nah, yang pertama di kamar satu biasanya untuk ikan-ikan yang seperti itu, kita matikan dulu lampunya. Untuk kurun waktu pematian lampu itu kalau di kamar satu itu bisa, kalau misalkan malam ya, ya udah semalam aja kita matiin, nanti pagi kita nyalain dan coba kita kasih interaksi sebelum kita kasih makan. Itu yang pertama, solusi pertamanya itu biasanya kita matiin lampunya. Yang kedua, dari debit air ya. Debit air untuk maru itu saya kan biasanya untuk ikan maru-maru itu dikasih setengah-setengah semuanya ya. Karena untuk Chanamaru biasanya kalau misalkan dengan air yang lebih pendek, dia tuh akan lebih ganas biasanya. Cuman ada beberapa maru juga yang ketika dikasih air pendek ya tetap slow respon, ada, cuman nggak banyak gitu. Tapi ada. Nah, itu solusi yang kedua, kurangin airnya. Yang ketiga, setelah itu kita perbanyak interaksi dengan ikan. Nah, karena kendalanya itu ketika kita kasih interaksi meletoy, kita cari cara supaya dia tuh lebih nafsu atau dia tuh lebih marah
ketika kita kasih sesuatu gitu. Misalkan kalau tangan dia kurang nih. Kalau ini kan udah normal lagi ya si oyaknya. Kalau misalkan kita kasih tangan, nah dia tuh kurang malah meletoy. Terus kita kasih kaca tetap aja meletoy. Nah kita bisa coba solusi. Misalkan kita buka sekat antar ikan, yaitu diperlihatkan antara ikan satu dan ikan lainnya. Seperti apa responnya? Apabila dia tetap meletoy, kita coba lagi cara yang lain. Walaupun misalkan emang patung cana itu mirip dengan cana asli ya, tapi biasanya respon ikan itu beda ketika menemukan ikan asli dan patung cana. Begitupun sebaliknya, ketika ada beberapa ikan yang ketika menemukan patung cana itu cuek, tapi ketika dia menemukan ikan lain, dia akan lebih ganas dan lebih galak ya. Nah, untuk si oyak sendiri, jadi kita di kamar satu itu, si oyak yang paling marah ketika dia melihat patung cana. Dan patung cananya itu, dia tuh paling marah sama yang merah. Entah kenapa. Ini nih, kita lihat ya. Nah, dia langsung mode pairing kan. Tuh, sampai dia mangap-mangap juga sering gitu kalau untuk ke patung cana yang merah. Beda halnya dengan ke patung cana yang kuning. Dia tuh respon tapi nggak seperti ini, nggak segila ini gitu. Nah, kita bisa bedakan kan sebelum dan sesudah dia marah. Dari dorsal, dia tuh bisa menjadi lebih hitam dan dari warna juga dia tuh lebih kuning tuh. Lebih matang ya. Karena untuk cana maru itu bila udah emosinya keluar, mentalnya ngunci, itu tuh warnanya itu akan lebih up ya. Kita lihat si docil nih. Nih si docil setelah 1 hari menggunakan pasir merah. Nih kita lihat warnanya. Bisa kita lihat kan dan kita bedakan dengan kemarin. Dia kemarin tuh masih pucat dan sekarang dia udah kuning badai. Bahkan untuk kuningnya itu udah mau oranye ya. Ini kalau kalian yang ngikutin vlog si docil dari kemarin dan kemarinnya lagi bakal tahu gimana si docil pertama di tank ini. Pertama diganti pasir dan sekarang pasti kelihatan banget perbedaannya. Nah kita balik lagi ke si oyak. Nah biasanya setelah si oyak itu emosi, dia tuh bakal menganggap semuanya itu seperti patung cana ini dan dia pun bakal marah sama tangan biasanya. Kita coba ya. Nah, respon pertama ke tangan tuh flaringnya nggak ada ya. Sekarang ada flaringnya dan kita coba gedor-gedor. Kalau biasanya kan saya tuh ke maru itu suka digedor-gedor guys. Nah seperti ini. Jadi untuk kita melihat juga respon dari si maru tersebut. Apakah dia udah mau menyerang atau dia tuh cuman defense aja tuh. Sekarang udah mulai flaring ya ke tangan. Tapi beda ketika kita kasih tangan dan kita kasih patung cana. Responnya itu beda. Tuh. Nah, untuk pembiasaannya ke depannya agar dia terbiasa dengan tangan, kita harus sering-sering interaksi menggunakan media yang dia paling tidak sukai, yang bisa membuat dia marah. Kalau si oyak kan dengan patung cana. Nah, kita kasih patung cana, terus kita ganti tangan. Terus aja biasakan sampai dengan si ikan itu marah, benar-benar marah, dan dia anggap tangan kita itu seperti musuh dia, gitu. Dan untuk pakan, ada lagi nih. Untuk ikan yang mentalnya lagi down, usahakan kita kasih pakan hidup ya. Seperti ulat Hongkong atau ulat Jerman, bahkan kita juga bisa kasih bancet ya. Kalau di kamar satu biasanya kasih katak sawah bancet itu. Nah kalau misalkan lagi nggak ada ya pakai ulhong, pakai apalah, yang penting pakan hidup dulu gitu. Baru setelah mentalnya balik dan udah enak lagi, baru kita pakai pakan-pakan yang menurut kita bagus untuk treatmentan ikan tersebut. Nah untuk sekarang tuh di sini lagi pada treatment warna, nyobain treatment warna, dan kita tuh coba pakai maggot racikan kita sendiri ya. Ini namanya maggot slebeo guys. Nah ini nih maggot slebeo yang kita racik untuk menaikkan warna untuk ikan cana maru, cana auranti, di buluk bulkra juga bisa gitu. Cuman untuk buluk bulkra itu lebih ke yellow-nya bukan ke birunya. Nah, bagi kalian yang penasaran dan mau nyoba maggot slebeo, bisa langsung diorder di Shopee. Kamar Satu, linknya ada di bawah. Dan ini progresannya untuk cabung juga bisa sih. Kita juga lagi coba dan eksperimenkan di luar di sana. Di semi outdoor kita lagi treatment semi outdoor yang kita kasih makan full maggot ya. Kita udah bikin kontennya juga.
Semoga sesuai dengan harapan ya, karena untuk ini nih, ikan ini pertamanya kita naikkan bunganya itu menggunakan maggot dan pelet tentunya. Cuman sekarang tuh saya mau coba eksperimen menggunakan full maggot. Apakah cabungnya bisa menjadi bunga, ataukah yang asalnya tidak ada cabung bisa menjadi cabung dan cabung menjadi bunga? Kita lihat aja. Cuman yang jelas ini maggot saya buat dan saya racik untuk menaikkan warna ya. Ini salah satu sampelnya. Yang kemarin warnanya masih pudar dan sekarang warnanya udah naik ya. Tuh untuk cabungnya juga kelihatan kan sekarang. Kalau lagi on fire tuh. Segar bos. Susah pisan membuat dia yang ngigir itu. Enak kan? Ikan kecil tapi bunga ada, warna naik. Nah, paling untuk konten kali ini segitu dulu aja tips dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi solusi untuk kalian yang bingung kenapa ikannya pelondoyan. Pokoknya intinya jangan berhenti mencoba. Gunakan media apapun itu, mau botol, mau apapun, yang penting membuat ikan itu marah dan membuat ikan itu mau flaring. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar terus rezekinya, jangan lupa tersenyum. Karena tersenyum itu ibadah, dan tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.